Terima kasih Bapak Ibu, adik-adik kami yang dirahmati Allah Ta'ala, telah meluangkan waktu, menyempatkan kesempatan untuk datang ke majelis pada hari Minggu pagi ini. Semoga kedatangan Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Ta'ala mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mulai, mari kita baca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tak lupa salawat salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita mengucapkan salawat. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabiullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Aminallah, Assalamualaikum ya Abul Qasim, Assalamualaikum ya Imamal Mu'minin wal Mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Baik, terima kasih. Seperti biasa, sebelum dimulai pengajian, saya ingin mengatakan berulang kali bahwa saya tidak sekali-kali mengakui sebagai guru. Di sini kita belajar bersama, duduk bersama, mengkaji bersama kepada Allah Ta'ala. Guru yang sesungguhnya yang mempunyai ilmu. Jadi tidak ada jarak, tidak ada perbedaan ketika kita duduk bersama di majelis ilmu ini. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak bersama-sama kita melafazkan kalimat thayyibah. Tahu nggih kalimat thayyibah? Mari kita bersama-sama kita ucapkan 6 kali, nggih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. 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 Muhammadun abduhu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, akan saya terangkan kenapa saya mengajak Bapak Ibu, adik-adik mengucapkan kalimat thayyibah bersama. Pada hari ini saya ingin menjelaskan bahwa kita harus memperbaiki kalimat tauhid kita sebelum nantinya kita berpulang ke rahmatullah. Kenapa? Sebab dengan kalimat itu insya Allah perguruan akan mengajarkan keselamatan dunia sampai nanti di akhir. Jadi saya ulang lagi bahwa kalimat thayyibah inilah nanti yang akan diajarkan di dalam perguruan untuk menyelamatkan kita di
dunia sampai di akhirat. Karena kalimat thayyibah ini ialah dikatakan zikir yang paling utama, ya. Mengatakan bahwa tiada Tuhan di dalam hati kita, ya. Di dalam kehidupan kita, dalam kenyataan kita bahwa tiada Tuhan selain Allah Ta'ala, ya. Maka harus diperbaiki kalimat thayyibah itu sampai meresap mendarah daging di dalam kehidupan kita. Memperbaiki kalimat la ilaha illallahnya. Bagaimana supaya benar di dalam pengucapannya, ya. La ilaha illallah. Berarti apa? Ketika kita mengucapkan sampai ke hati, tidak ada rasa ketakutan, was-was dan khawatir dalam mengucapkannya. Tidak ada rasa was-was, ketakutan dan khawatir dalam kita menjalani kalimat itu. Kebiasaan umat ini ketika hidupnya tenang, tentram, tidak ada ujian, tidak ada cobaan, mudah mengucapkan kalimat thayyibah, ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi bila ada ujian, cobaan, goyah, ya. Di mana Allah Ta'ala, di mana pertolongannya, ya? Di mana syafaatnya ketika saya sedang membutuhkannya. Disitulah kita ini dicoba, diuji, ya? Ketika engkau benar mengucapkan tiada Tuhan selain Allah di dalam hatimu, maka aku ingin mengetahui keimanan seorang hamba dalam memegang kalimat itu dengan benar, ya? Makanya yang tidak tahan di dalam ujian dan cobaan, mereka akan lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya? Lari ke orang pintar, ke paranormal, lari dengan usaha sendiri, lupa bahwa di dalam perguruan sudah diajarkan ilmu kenal diri, bahwa kita ini makhluk cahaya, ya. Zahir batin merupakan Nur Muhammad. Maka perbaiki adab budi pekerti dalam sehari-hari. Jangan panjang angan memikirkan nanti 10 tahun ke depan, ya. 20 tahun ke depan bagaimana, ya. Kalau Rasulullah itu enggak. Rasulullah itu mikirnya nanti 2 jam ke depan ini saya bagaimana. Masih dihidupkan Allah kan enggak tahu. Rasulullah cara mengajarkan kehidupan seperti itu. Jadi 2 jam yang diberikan kepada Allah nanti ke depan, saya usahakan untuk selalu bersyukur, untuk selalu menikmati kenikmatan yang Allah berikan dengan cara mengisi dengan ibadah, ya. Jadi jangan panjang angan, perbaiki hati kita, ya. Ketika kita belajar itu persiapkan hati harus bersih. Perumpamaannya seperti ini, ya. Ketika air hujan jatuh ke bumi, ketika bumi itu bersih, airnya jatuh ke dalam wadah itu tetap bersih, ya. Jadi bisa digunakan untuk bersuci. Tapi ketika air itu jatuh di dalam tempat yang kotor, yang di situ ada najisnya, yang di situ ada kotorannya, airnya bisa untuk berwudu enggak? Enggak bisa. Yang tadinya bersih dari Allah Ta'ala diturunkan dari langit, jatuh ke bumi, sedang wadahnya kotor, di situ ada najis. Air itu bisa untuk wudu enggak? Enggak bisa, ya.
Yang dari bersih tadi menjadi kotor. Paham maksud saya? Jadi ketika kita menerima ilmu, membersihkan hati kita dari segala gejolak hati, dari segala kotoran hati, agar ilmu yang masuk ke dalam hati kita menjadi barokah, menjadi manfaat. Paham ya? Paham maksudnya? Jadi kenapa ilmu ini tidak barokah? Kenapa saya belajar selama ini belum dapat merasakan daripada ilmu yang saya pelajari? Kenapa? Yaitu kita harus tafakur, harus merenungi, harus mengkoreksi diri kita masing-masing. Ketika kita menimba ilmu itu bagaimana wadah kita, ya. Paham ya? Maka kalau wadah kita bersih, kita menerima ilmu pasti barokah gitu. Duduk kita lillahi ta'ala. Bapak ibu adik-adik, diizinkan Allah Ta'ala digerakkan ke majelis itu sudah mendapatkan barokah. Jadi gunakan dengan baik. Allah Ta'ala nyatanya sayang kepada kita semua. Nah, yang hadir di sini dapat berkahnya Allah Ta'ala semuanya. Ya, Masya Allah. Yang lain maka belum digerakkan Allah Ta'ala. Karena apa tadi? Ya, yang bergerak, yang bisa datang, yang menjangkau itu yang diberkahi. Karena ada niat untuk datang, ada niat untuk mengkaji ilmu ya Allah Ta'ala. Hati dibersihkan. Terus hubungannya yang kita angkat tema hari ini, kalimat thayyibah, dikatakan bahwa itulah zikir yang paling utama. Hubungannya dengan pelajaran sholatul daim di perguruan kita ialah bahwa dengan sholatul daim menyiapkan diri. Ketika sudah bisa bersaksi dengan hati yang bersih, kita mengucapkan kalimat thayyibah itu kita sudah paham. Kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, sedang kita tidak menyatakan dalam keseharian, berarti kita menipu Allah Ta'ala, menzolimi diri sendiri. Berarti khianat dengan amanah yang Allah berikan kepada kita. Masih ingat ya di pelajaran? Ketika setelah nyawa digenggam Allah Ta'ala, ketika kita istirahat tidur, maka Allah Ta'ala mengembalikan nyawa itu tadi. Yang kita perbuat apa? Bersyukur Allah masih menghidupkan kita. Itu kalau sudah bersyukur, niatkan karena sudah dihidupkan untuk mencari keberkahan dari Allah Ta'ala. Gitu pikirannya orang yang beriman. Nanti saya ini diberi ujian apa? Nanti hari ini saya diberi cobaan apa? Apa yang saya perbuat agar Allah ridho sama saya? Itu orang beriman. Bukan bagaimana hari ini saya mendapat hasil yang banyak, agar pekerjaan saya berhasil, agar saya bisa begini. Jangan. Ya. Karena semua sudah ada di lauh mahfuz yang dinamakan rezeki kita. Ya, disitulah kadang murid diuji keimanannya. Diuji keimanannya bagaimana dia percaya pada Tuhannya masalah rezeki. Belum lahir kita itu sudah dituliskan rezeki kita. Terus yang jadi masalah apa? Kenapa saya susah sekarang? Kenapa saya susah dalam rezeki sekarang? Harusnya kita minta ampun sama Allah Ta'ala sebelum masuk perguruan. Nih banyak lupanya kah, banyak ingatnya?
banyak cari ridho kah, banyak lepas dari Allah Ta'ala. Minta ampun, dekati Allah yang maha kaya, dekati Allah yang menggenggam rezeki kita. Itu harus percaya, harus ditanamkan dalam hati kita. Oh, nyatanya kita hidup nih tidak memerlukan makan dan minum. Makanya Allah menciptakan para malaikat. Buat contoh, ada sepasang pemuda ditidurkan di Al-Kahfi berapa tahun? Makan nggak, minum? Tidak. Itu kekuasaannya Allah Ta'ala. Bukan berarti kita sekarang tidak butuh makan dan minum. Keyakinan itu loh masukkan ke dalam hati kita. Hendaknya pang kita mati kelaparan kalau kita betul-betul kuatkan hati ini, hati kita nih, seperti kita mengucapkan kalimat thayyibah tadi, la ilaha illallah. Kalau kita sudah mengucapkan bahwa tiada Tuhan selain Allah, berarti kita percaya sama Allah di dalam kehidupan kita. Tapi ya dibarengi, kalau kita percaya berarti kita harus nurut dengan aturannya Allah. Badan zahir jangan bertentangan dengan badan batin. Itu loh maksudnya mengucapkan kalimat thayyibah, sehingga neraka pun tidak berani membakar kita. Makanya tadi hari ini diajarkan bahwa kita tidak perlu takut kepada neraka. Neraka itu ya hamba itu ya kecil, lebih besar daripada kemahabesarannya Allah Ta'ala. Murid gak usah takut kalau benar tauhidnya, kalau benar jalannya, kalau benar kalimat thayyibahnya dalam menjalaninya. Tidak berani. Neraka pun kena hukum fikih, neraka pun kena hukum syariat. Tidak berani neraka itu membakar seseorang yang sudah tertanam di dalam dirinya kalimat thayyibah. Hebatnya itu tadi. Makanya dikatakan zikir yang paling utama. Cara mematangkan zikir itu tadi ya dengan sholatul menyatakan bahwa tanpa napas sambukan jenengan bapak ibu adik-adik ini hidup enggak? Tanpa hambekan, tanpa napas ini bisa hidup enggak? Tidak bisa. Dia napas, itulah kebesaran daripada zatnya Allah Ta'ala. Makanya keluar masuknya isi dengan ibadah. Isi bersyukur. Nanti ada makam tingkatan bahwa kita juga tidak memerlukan napas dalam hidup. Hidup kita dengan cahaya, karena kita makhluk cahaya. Tapi itu belum sampai pelajarannya. Amaliyah nama suci yang pertama dulu yang dijalani. Perkuat keimanan la ilaha illallah. Berarti kita tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai sekarang jangan ngatur-ngatur Allah. Ya Allah, saya ingin begitu, saya ingin begini, saya maunya begitu, saya maunya begini. Itu ngatur Allah Ta'ala. Kita ini hamba, kita harus tunduk, patuh, taat dengan kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkehendak kehidupan kita seperti ini. Saya ridho ya Allah, saya terima ya Allah, saya ikhlas ya Allah. Pada titik-titik yang paling bawah. Makanya kadang Allah mempunyai kasih sayang untuk mengingatkan hambanya. Kasih sayang itu banyak, bukan berupa kenikmatan saja, tapi kadang ujian cobaan yang berat kepada hambanya. Karena manusia itu sifatnya lupa. Kalau enak lupa sama Tuhannya, santai. Kalau ekonomi lancar itu sewantai pokoknya. Ibadah enak nanti, sebuah santai, sehat, lancar ekonomi santai. Ya tak? Kebanyakan seperti itu. Tapi ketika lupa hambanya, Allah tidak mau saking sayangnya, maka kadang dilepaskan kenikmatan itu, dilepaskan kemapanan itu, diuji dengan sesuatu yang menurut kita itu derita, menurut kita itu kesusahan.
Tapi menurut Allah itu kasih sayangnya. Kenapa? Dengan begitu manusia akan ingat sama Allah Ta'ala. Ya? Dijatuhkan manusia pada titik yang paling rendah, baru mencari Allah. Itu tadi. Karena manusia sifatnya melebihi batas, tidak mensyukuri nikmat Allah. Maka banyak ayat mengatakan bahwa nikmat mana yang kita ingkari. Nikmat mana yang kita ingkari? Ada di dalam perguruan kita, nikmat yang paling utama ialah Bapak Ibu masih diberikan daya hidup. Ya toh? Nih, dengan masih adanya diberi nafas, daya hidup, kita bisa menikmati apa yang menjadi kenikmatan daripada Allah Ta'ala. Syukuri terus maka akan ditambah. Kalau kita kufur akan ditarik kenikmatan itu, akan ditarik jumlah rezeki itu. Kenapa? Karena kita tidak mengakui kasih sayang dan kenikmatan Allah Ta'ala. Seperti itu. Makanya jadi manusia sebagai hamba Allah Ta'ala, pandai-pandailah bersyukur, perbaiki ibadah. Masih hidup ini, nah kita duduk bersama di majelis, Allah sayang kepada kita semua. Perbaiki hati kita, itu yang paling utama. Karena di dalam ma'rifat, ketika ingin mendapatkan nur cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita harus bersih, harus suci, harus bahagia, harus damai. Maksudnya apa? Harus bersih, suci dari berbagai pikiran, prasangka, sakit hati, dan dendam. Itu larangan deh. Kalau sudah belajar ma'rifat, tidak boleh. Itu, harus bersih hati. Kita harus bahagia. Kenapa? Allah memberikan kenikmatan untuk dinikmati dengan ibadah. Kalau kita mengingat yang susah-susah, berarti kita bisusah bukan bila. Kalau kita bisusah, akhirnya apa? Banyak mengeluh, lupa mensyukuri nikmatnya Allah Ta'ala. Ribut suami istri, ribut baru ribut baru ribut sudah ngeluhnya luar biasa. Ya Allah. Ribut itu satu anugerah itu. Keindahan dalam keluarga. Kalau ada ribut tidak ada keindahan dalam keluarga. Habis ribut makin makin seperti itu. Nah, yang paling ditakuti itu bukan dibenci sama manusia. Yang kita takuti itu bukan dijauhi dengan manusia. Yang kita takuti dibenci dan dijauhi dari ridhonya Allah itu yang paling penting, gitu loh. Makanya bagaimana dalam keseharian kita mencari ridhonya Allah gitu loh. Minta ampun, minta maaf, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Cari kesalahan diri sendiri, cari kesalahan kita di mana? Kenapa diri saya ini nggak bahagia? Kenapa diri saya ini nggak tenang? Kenapa? Karena saya tidak berdamai dengan hati nurani saya. Seperti itu loh, Karena badan ruhani Nur Muhammad batin ini mengajaknya kita ini selalu tenang, bahagia, menikmati karunia Allah Ta'ala dengan ibadah. Makanya kebanyakan yang menunda-nunda ibadah, yang menunda-nunda kufur, menunda-nunda syukur jadi kufur, ialah badan jasmani ya. Waktunya sholat diperlambat, waktunya bersyukur akhirnya kufur karena nikmat Allah tidak kita syukuri. Seperti itu. Jadi kita berdamailah dengan badan ruhani. Kalau boleh badan ruhani bicara itu kan seperti ini. Saya itu tidak perlu apa-apa. Saya perlunya ibadah kepada Allah Saya tidak perlu kau carikan dunia, harus kaya, harus enak, harus mapan. Saya tidak perlu. Itu badan rohani kalau berkata.
tapi badan jasmani lain. Saya mau mapan, saya mau kaya, saya mau ada semua, saya nggak mau menderita. Ya, itu badan jasmani. Maka seringkali badan rohani menangisi badan jasmani. Kenapa? Karena tidak bisa sempurna ketika berpulang ke rahmatullah. Tidak bisa sempurnanya kenapa? Tidak bisa kembali gelap. Ketika pulang ke rahmatullah gelap dia. Makanya tidak sempurna. Dan yang gelap inilah yang tidak terkena syafaatnya kalimat thayyibah. Karena dia khianat dengan ucapannya sendiri. Ya, mengucapkan kalimat thayyibah tapi tidak menyatakan di dalam badan jasmani Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, nurut sama Allah Ta'ala, taat, patuh sama Allah Ta'ala. Ya. Kadang ada juga yang mempunyai ilmu ma'rifat tapi terlipat. Ya, saya tidak perlu ibadah ya sampai jidat hitam, karena yang menghadap Allah bukan badan jasmani, badan rohani katanya. Ya. Tapi nyatanya diadakan badan jasmani, disitulah letak hukum syariatnya. Ya. Kalau tidak mau sholat 5 waktu berarti bertentangan dengan kehendak Nur Muhammad batiniyahnya, dengan kehendak Allah Ta'ala. Ya, berarti khianat. Ya. Maka bagi mereka yang makrifatnya terlibat, mereka tidak tunduk, patuh dan tidak taat kepada perintah Allah Ta'ala. Jangan sampai kita seperti itu. Ya. Di dalam perguruan kita mengajarkan ibadah zahir batin. Zahir terlihat wajib kita jalankan karena itu adalah perintah. Batin kita tetap menjalankan ibadah sholatul daim. Makanya masih ingat Allah menciptakan Adam, para malaikat disuruh menyembah. Ingat ya, para malaikat tidak banyak tanya, kenapa saya harus menyembah? Adam ini kan dari tanah, saya ini kan dari cahaya. Malaikat tidak tanya-tanya, karena tunduk, taat dan patuh kepada perintah Allah Ta'ala. Yang tidak tunduk, tidak patuh, tidak taat ialah pimpinan para malaikat itu sendiri, yang namanya ijazil. Karena tidak tunduk, tidak patuh, tidak taat, ia memakai logikanya sendiri. Saya ini kan dari api, lebih hebat saya ini, kan? Saya lebih hebat. Adam ini kan dari tanah, kenapa saya tunduk sama si Adam? Karena tidak ngerti Nur Muhammad yang ada di dalam diri Nabi tidak mengkaji ilmu Nur Muhammad. Malaikat alimnya luar biasa. 300 tahun mengajar para malaikat. Jatuh hanya karena mempunyai sifat ananiyah, akunya yang paling besar. Makanya di perguruan dikikis rasa ananiyahnya. Kalau tidak aku, sampean nggak bisa seperti ini. Kalau tidak karena jasaku, sampean tidak. Karena aku mau mengembari Fir'aun. Bisa begini, bisa begitu. Ingat di dalam perguruan bahwa tidak bisa bergerak seorang manusia tanpa rohani. Tidak bisa bergerak manusia tanpa Nur Muhammad batin. Tanpa Nur Muhammad batin kita dijadikan mayat. Maka kenapa kita harus membanggakan diri? Belajarlah mengikhlaskan semuanya. Dari Allah kembali kepada Allah. Memberikan ilmu juga ini hanyalah amanah. Ini ibaratnya kami ini amanah yang punya Allah, disampaikan, dikembalikan lagi nantinya kepada Allah. Sudah mengalir saja, mengalir. Makanya ada dikatakan 3 jenis murid. Yang pertama murid, yang kedua murad, yang ketiga Jadi itu biasa saja.
Semua harus kita sayangi, semua harus kita rangkul, semua harus kita perbaiki bagaimana lebih baik lagi. Ya kan seperti itu. Karena semua ini maunya bahagia. Maka di perguruan dikatakan berdamailah kepada badan jasmanimu. Karena ketika seorang sengsara karena dengan pikirannya sendiri, rohani ini mengajak kita bahagia, tapi jasmani pikirannya kemana-mana, hatinya kemana-mana, prasangkanya kemana-mana. Makanya diperbaiki. Ketika sudah belajar ilmu rasa, perbaiki semuanya. Jernihkan pikiran, jernihkan pikiran, jernihkan pikiran. Sadari bahwa kita ini dari Allah, nanti kembali kepada Allah. Hidup di dalam dunia ini kita bersama Allah. Makanya harus hati-hati. Allah ini meliputi kita. Kita ini setiap hari diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak membersihkan hati kita, pikiran kita, perbuatan kita, mencari ridhonya Allah Ta'ala, ya kita malu toh. Coba bangun tidur ini, bangun tidur kita dihidupkan. Ini nyawa digenggam, tapi karena masih ada umur dikembalikan. Kalau sudah dikembalikan, ingat bersyukur, syukuri daya hidup yang Allah berikan. Seperti Rasulullah tidak panjang angan, nanti ke depan 2 jam ke depan masih hidup dan bersyukur terus. Syukuri daya hidup dari Allah Ta'ala. Dengan zikrullah, dengan sholatul daim, masalah rezeki tetap ikhtiar, tapi tidak usah khawatir maksudnya. Tetap ikhtiar, tidak usah khawatir. Insya Allah, kalau kita tetap di jalannya Allah, insya Allah, tidak ada ceritanya orang dekat Allah itu kelaparan, tidak ada. Dekat dengan Allah banyak masalah, tidak ada. Yang ada hanya sekedar diuji untuk keimanan kita ini. Sampai ketika pacaran sama bapak sampean, sama ibu sampean, itu kan perlu sampai nyatakan bener cinta kah? Cintaan saja. Kalau bener cinta kan harus dilamar. Seperti itu Allah Ta'ala juga ingin membuktikan keimanan seorang hambanya. Kamu betul cinta kepadaku atau enggak? Kalau cinta tak beri ujian, tak beri cobaan, harusnya kamu ikhlas menerima, ridho menerimanya. Kan seperti itu. Karena datangnya ujian cobaan kan dari kasih kita. Mudah menjadi waliullah itu kalau kita selalu ridho. Kita Pak, nggak usah macam-macam amalan itu, ridho aja setiap hari itu yang akan datang kepada kita ini apa? Entah itu baik, entah itu buruk, entah itu menyenangkan, entah itu tidak menyenangkan bagi kehidupan kita, terima dengan ikhlas, dengan sabar. Itulah. Itu amalan yang mudah. Makanya di sini ayo perbaiki lagi hati kita, pikiran kita, berdamai dengan rohani kita yang selalu mengajak kita dalam kedamaian. Apa sih yang mau kita susahkan dalam kehidupan ini? Berumah tangga dengan suami tidak cocok, biasa. Pandang itu sebagai anugerah. Tidak ada orang yang sempurna. Yang sempurna hanya Allah Ta'ala. Kita diberi suami, diberi istri, tidak ada yang sempurna. Itu adalah karunia Allah kepada kita untuk saling melengkapi, untuk saling mengingatkan. Sedikit-sedikit ribut, sedikit-sedikit minta pisah, sedikit-sedikit ribut pulang ke orang tuanya. Sedikit-sedikit ribut, berdiaman di rumah, suasana jadi tidak enak. Maka sudah dibilangi, boleh marah, tapi ketika sholat harus selesai marah itu tadi. Jadi apa? Setelah sholat ya bersalaman lagi, kembali damai lagi. Tidak usah dipertahankan namanya rasa amarah di hati itu. Kita yang rugi. Kenapa? Ibadah kita tidak akan diterima.
Nggih. Orang yang kita mau ini kita pulangkan secara husnul iya, kalau kita mau pulang ke rahmatullah itu kan secara baik. Nggih. Pas coba ketika waktunya pulang kita masih memendam rasanya dendam, rasa tidak senang sama orang, tidak enak dengan orang. Bagaimana ibadah kita mau diterima Allah Subhanahu? Nah, itu perbaiki. Bagaimana kita ibadah ini bisa diterima Allah Ta'ala. Nah, dinikmati hidup ini. Maka tadi saya bilang, dari Nabi Adam, umatnya, sampai detik ini, mereka ini yang sudah merasakan siksa alam barzah, mereka minta ampun sama Allah, ingin dihidupkan dalam 1 jam saja. Coba bayangkan. Untuk apa? Memperbaiki kalimat thayyibah aja. Memperbaiki kalimat la ilaha illallahnya. Untuk apa? Dengan kalimat itu mereka bisa selamat dunia akhirat. Neraka itu takutnya sama kalimat thayyibah itu. Neraka itu masih hamba Allah Ta'ala juga. Ingat Nabi Ibrahim, ketika para malaikat kebingungan menyelamatkan kasih Allah Ta'ala, nabinya Allah Ta'ala, rasulnya Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim. Nah, lupa mereka bahwa api itu juga makhluknya Allah Ta'ala. Makanya Nabi Ibrahim, tidak perlu pertolonganmu ini, Jibril, pulang aja kamu, Jibril. Saya hanya butuh Allah Ta'ala. Nah, lalu mengadu para malaikat, ya Allah, kayak apa ini? Kurang ajar nih yang mau bakar kekasihmu ini, nabimu ini. Apa perlu saya turun tangan nih para malaikat? Jawabannya Allah, lihatlah itu kekasihku, nabiku. Tidak memerlukan bantuanmu, tidak takut dengan api juga. Dia hanya membutuhkan aku. Sudah tahu? Api pun hamba Allah Ta'ala. Makanya hidup ini mari kita syukuri. Mulai dari sekarang perbaiki hidup kita. Jangan sampai kita menyesal nanti di kemudian hari. Kita bersama-sama mengkaji ilmu di sini bukan untuk saling menggurui. Kita duduk bersama ini untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala, untuk mencari keberkahan ilmu dari Allah Ta'ala, agar sampai kita kepada hadiratnya kekasih kita melalui junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat sifatnya Rasulullah? Sidik amanah tabligh Pak, sidik jujur. Jujur itu dari mana? Dari sifat laisanya Allah Ta'ala, bening, jernih, tidak ada yang ditutupi. Jujurlah pada diri sendiri bahwa kita ini hamba Allah Ta'ala. Kita tidak ada apa-apanya tanpa Allah Ta'ala. Tanpa daya hidup Allah Ta'ala kita tidak bisa bergerak sedikit pun. Syukuri, perbaiki ibadah, perbaiki cara kita menyikapi kehidupan dengan bijaksana. Saya bilang orang kalau diuji berarti mau naik makomnya, berarti diperhatikan Allah Ta'ala, berarti disayangi. Tapi kenyataannya, kenapa ketika setiap diuji kok timbulnya keluh? Nah, berarti tidak ridho sama ketentuan dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu menginginkan kenyataannya. Kalau kamu sayang, kamu cinta kepadaku, maka engkau akan ridho apa yang aku ujikan kepadamu. Allah ingin tahu seberapa besar cinta padaku, kan? Kalau suami kan, kalau cinta kan, ya kan? Beli martabak gitu, dibalik papan dibelikan. Kan seperti itu, harus dinyatakan rasa cinta itu. Maka Allah menguji kita. Dengan ada ujian harusnya bersyukur. Alhamdulillah, ya Allah, masih Engkau uji saya dengan ini. Dengan ujian ini aku terima dengan ikhlas, dengan ridho.
semoga engkau meridhoi hamba ini. Kan seperti itu, ya. Sudahlah, masalah rezeki kehidupan Allah sudah menggenggamnya. Tapi kadang manusia lupa, ya. Makanya ada perjanjian di alam kesucian di dalam rahim ibu, ya. Ada perjanjian bahwa kita berasal dari Allah akan kembali kepada, lupa kadang-kadang. Kadang kita tidak memikirkan nanti saya kembali ke Allah, enggak. Nanti saya ini nanti 5 tahun ke depan mudah-mudahan punya rumah, punya kendaraan, sukses dalam bekerja. Ya kok jauh sekali itu loh. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Jangan panjang angan. Yang sekarang syukuri, alhamdulillah. Ya. Nah, nikmat. Kalau nurut nikmat aja. Ikuti ini nah, rasakan. Ya. Salatul daim nah. Maka akan tenang hati kita, tentram, nyaman. Kita diliputi Allah Ta'ala, masa lupa? Apa yang membuat kita sedih kalau kita dekat dengan Allah Ta'ala? Kenapa kita bisa sedih? Kenapa kita bisa susah? Kenapa kita jauh dari pertolongan Allah Ta'ala? Karena kita tidak mau menghampiri Allah Ta'ala. Itu jawabannya. Bagaimana menghampirinya? Taat, patuh, tunduk dengan takdir, kodrat, irodat, dan perintah Allah Ta'ala. Datang ke perguruan ini mencari kemenangan loh. Jangan salah. Okay? Datang belajar ke majelis ini mencari kemenangan dunia akhirat. Kalau sampai datang dengan wadah yang bersih, sampai akan mendapatkan keberkahan ilmu yang suci. Dengan keberkahan ilmu yang suci, sampai jalankan ilmu ini, sampai mendapatkan keberkahan menjadi kekasih Allah Ta'ala. Kalau sudah dicintai Allah itu habis semua perkara, tidak ada masalah. Loh, datang kepada Allah itu mendapat kemenangan. Maka sholat kan dipanggil sama Allah Ta'ala untuk mendapatkan kemenangan. Mau dipanggil sholat kadang tarsuk, tanggung ini, tanggung. Dipanggil itu bersegera. Waktunya sholat, waktunya ibadah, waktunya pengajian yo datang kalau sehat, ada kesempatan tidak datang, nanti Allah berikan ujian, yo jangan salahkan Allah Ta'ala. Punya kaki diberi sehat, ada waktu untuk datang tidak datang, nah maka menimba ilmu ini hukumnya wajib. Nah, seperti itu Allah Ta'ala itu cara mengingatkan hambanya. Diingatkan baik-baik tidak bisa, diingatkan dengan memaksa. Makanya Allah Ta'ala itu punya sifat memaksa. Kalau baik-baik diingatkan tidak bisa, dipaksa hamba ini, dijatuhkan. Ini loh, yang kuasa ini aku, bukan kamu. Kamu ini hamba. Kamu ini tidak berwujud aslinya. Bisa berwujud karena aku wujudkan. Bisa berwujud karena aku zahirkan. Dari tiada kembali ke tiada. Kenapa kita mau mengaku-ngakui ananiah kita ini nah? Paham ujian, cobaan, nikmati, alhamdulillah. Solusinya kenapa permasalahan tidak selesai? Solusinya perbaiki ibadah kita, perbaiki kalimat thayyibah kita, perbaiki cara menyikapi di dalam kehidupan kita. Sudah toh. Allah itu kekuatannya luar biasa. Belum kita rasakan karena kita belum datang. Betul, memang meliputi. Tapi kalau kita sudah datang, sudah diperhatikan kita, bagaimana engkau memperhatikan Allah ketika hidup di dunia, begitu pula Allah akan memperhatikanmu nanti ketika engkau ada di negeri akhirat. Ingat itu, hati-hati. Kalau di dunia ini kita menyepelekan Allah Ta'ala, di akhirat jangan minta-minta pertolongan dari Allah Ta'ala. Malu kita. Makanya disediakan neraka itu. Hambanya Allah itu ya geram sama kita juga, nungguin nih nah, yang kupur-kupur sama. Paham ya? Loh, mudah loh. Kita diberi jalan selamat itu. Di perguruan sudah dijelaskan. Kita ini sebetulnya bukan wujud.
Yang wujud hanyalah Allah Ta'ala. Makanya di sifat 20 wujud nomor 1. Adanya Allah sebagai wujud yang hakiki, itu yang mewujudkan nur daripada cahayanya menjadi nur ilahi. Ketika itu belum bisa dikenali saking dahsyatnya cahaya itu. Kemudian diperhalus lagi menjadi nurmu, diperhalus lagi menjadi Nur Muhammad. Barulah dari Nur Muhammad itulah titik dari terjadinya seluruh alam semesta. Makanya ilmu titik di bawah huruf ba itulah titik permulaan awal segala kehidupan. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, Allah mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Allah sudah menyatakan di mana? Di Kejadian ayam bertelur. Telur itu sifatnya hidup kah mati? Sifatnya mati. Tapi dengan kuasanya Allah mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Seperti ayam itu. Maka kita harus banyak tafakur. Kalau masuk ke dalam perguruan itu, damaikan hati kita, damaikan pikiran kita. Semua ini ujian, semua ini cobaan dari Allah Ta'ala. Kita harus berkasih sayang dengan diri sendiri, apalagi dengan anak istri kita, dengan tetangga-tetangga kita, dengan keluarga-keluarga kita. Maka kan diajarkan jangan memutuskan tali silaturahmi. Itu paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau memutus tali silaturahmi berarti dia merasa benar paham maksudnya. Menurut saya yang benar, dia yang salah. Menurut sampean. Menurut Allah datangkan ujian itu untuk menyadarkan kita bahwa kita adalah hamba serba terbatas segalanya. Masih ingat peristiwa Nabi Musa berguru sama Nabi Khidir, dikatakan bahwa Musa, engkau tidak akan bisa sabar menghadapi diriku. Tidak percaya. Sampai 3 kali bertanya. Ada kapal dilubangi, ada rumah dirubuhkan, ada anak kecil dibunuh. Dalam penglihatan Nabi Musa, ya betul itu salah. Tapi Nabi Musa ini masih Nabi syariat yang tidak terlihat jauh ke depannya, tidak bisa menebak bahwa itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang Nabi Khidir ini Nabi waliullah, nabinya Allah Ta'ala secara ma'rifat. Semua yang dikerjakan atas kehendak Allah Ta'ala. Nah, itulah kenapa di perguruan murid-murid diajarkan harus berbaik hidup akan bahagia. Kalau terus berbaik sangka, paham ya? Orang itu begini, mungkin begini. Orang itu begini, mungkin dari begini. Ambil hikmah segalanya, ambil kebaikannya untuk kita, menjadikan kita pribadi yang tangguh dalam beriman. Melihat semuanya merupakan kehendak daripada Allah Subhanahu. Itu loh, jangan dilihat makhluknya. Rasulullah sudah mengajarkan sifat kasih sayang. Dari mana sifat kasih sayang ini? Sifat Allah Ta'ala juga. Maka Allah Ta'ala paling benci orang yang memutus hubungan tali silaturahmi. Allah saja mengajarkan kasih sayang kepada hambanya. Kalau sesama hambanya saling memusuhi, bagaimana keberkahan Allah turunkan? Loh, diajarkan enak loh, bahagia tuh. Paham ya? Ya, itu loh, berdamailah dengan diri sendiri. Waktunya ibadah, waktunya sholatul daim. Kalau tidak penting nggak usah ngomong. Perbanyak zikrullah di rumah. Ya toh, kita ini matinya kapan gak ngerti toh. Kalau kita pas mati, pas kita menyimpan buruk sangka, ketika pas mati kita pas menyimpan kotoran dalam hati, diterima enggak? Kita maunya husnul khotimah. Nah, perbaiki hati-hati. Loh, seperti itu toh.
Nikmat kalau hidup seperti itu tuh. Ambil hikmahnya, ambil baiknya. Semua orang itu baik, gak ada yang jelek. Kalau kita masih menganggap orang jelek, berarti kita sendiri yang jelek gitu. Kenapa? Berarti kita belum bisa melihat di balik semua gerak itu ada nur Muhammad di dalam semua hambanya. Ya toh, kita sudah belajar ini ya harus dewasa. Oh itu belum paham. Oh itu yang diikuti nafsunya. Ya kita yang sabar. Kita ngomong, kita menghargai, bukan menghargai orangnya. Kita menghargai yang menghidupkan, menghargai yang mewujudkan. Iya toh? Seperti itu. Oke. Makanya pernah dengar kisah yang anaknya mau disembelih. Siapa Nabi siapa? Nah, sebelum disembelih itu ternyata beliau dinaikkan ke alam di mana orang dihukum karena kufur kepada Allah Ta'ala. Bagaimana penilaianmu kalau orang kufur kepadaku? Bunuh aja ya Allah. Oh itu nggak punya terima kasih ini tuh. Ya sudah, saya bunuh. Dibunuh dulu, mengendaki. Begitu diturunkan, sekarang aku minta kamu bunuh anakmu. Ya. Pertamanya juga belum ikhlas. Oh ini anak satu-satunya. Lama saya tunggu. Engkau mau membunuh. Nah, tadi kamu menyuruh saya membunuh hamba-hamba saya. Saya itu juga sayang, walaupun dia itu maksiat, walaupun dia buruk, tapi dia merupakan hambaku, ciptaanku. Perlu aku sayangi. Sekarang aku minta kamu bunuh anakku. Bagaimana rasanya? Nih, ya karena nabinya Allah Ta'ala, kasih Allah Ta'ala ya wajib. Nah, itu mengandung pelajaran bahwa kita harus kasih sayang. Ya, hidup kenapa dibuat susah? Besok belum tentu kita hidup. Sekarang cari ridhonya Allah sebanyak-banyaknya. Yang paling mudah syukuri keluar masuknya. Nah, dengan itu kita bisa merasakan nikmatnya Allah Ta'ala. Zaman bisa merasakan teh karena ada daya sama cekcok sama keluarga, cekcok sama teman, cekcok sama kerabat. Tapi setelah cekcok, zaman bisa menikmati makanan, menikmati minuman, bisa istirahat. Loh, ya, yang sampai pandang yang mana? Ya nikmat itu tadi, perbaiki. Ya, jangan itu terus dikekalkan di hati kita, pikiran kita, angan-angan kita. Ya. Minta ampun sama Allah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Baik sangka, baik sangka, baik sangka. Ya. Semua orang baik pada dasarnya. Ya. Jangan mudah menilai orang. Ya. Makanya itu tadi kalimat thayyibah. Kalau sudah mengajarkan la ilaha illallah, tanamkan ke dalam hati agar kita tidak bisa dimakan api takut api neraka sama kalimat itu. Kalau kita betul dalam mengucapkannya, jangan menuhankan nafsu empat. Itu pesan saya. Ya, perbaiki. Ujian, cobaan, nyatakan, pokoknya nyatakan ini. Tadi nyatakan. Makanya saya bilang, kekuatan kita ini seberapa? Kekuatannya, takarannya di hadapan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu mau tahu saja. Ya. Maka akan aku coba sedikit lapar, sedikit miskin. Ya. Maka akan ku coba sedikit. Berarti kan tidak selamanya. Nah, asal tahan. Hidup di dunia ini kan sebentar saja. Ya, umur kita sekarang berapa? Ada yang 30, ada yang 40, ya, ada yang 50. Dan itu pasti kita pulang itu nggak ada tawar menawar, pasti. Dan mau pulang ini mbok iya, perbaikilah.
ibadah kita. Coba kita belajar di perguruan ini kan dididik menjadi kekasihnya Allah Ta'ala. Mudah amalannya, ikhlas, ridho, selalu baik sangka, selalu bersyukur. Itu amalan para kekasih Allah Ta'ala. Makanya dikenal para kekasih Allah Ta'ala, di dalam hati mereka tidak ada rasa takut dan was-was. Karena semua sudah diserahkan seutuhnya, sepenuhnya dalam kodrat irodatnya Allah Ta'ala. Kuncinya satu, kalau saya mendekat pasti saya ditolong. Kalau saya mendekat pasti saya disayangi. Kalau saya mendekat pasti saya akan diperhatikan. Allah ini meliputi loh. Maruah Laisa. Kok sampai saya tidak ditolong, kan ya kebangetan yang hamba itu tadi. Berarti kan nggak percaya sama Allah yang menciptakan kita. Jangan-jangan takutnya, seperti itu kan masih ada kadang-kadang terselip di hati kita. Akhirnya kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, pikiran sendiri. Akhirnya apa yang didapat? Akhirnya yang didapat kebutuhan. Karena mengandalkan dirinya sendiri, tidak kembali kepada yang mempunyai pertolongan. Makanya diperbaiki ibadah kita, perbaiki amaliyah adamnya, dilatih lagi puasa ilmunya. Sudah paham ya? Seperti mata, kurangi istirahat. Biasanya sehari tidur 16 jam umpamanya, dan dikurangi 10 jam. Usahakan mata tidak melihat sesuatu yang bisa menimbulkan keinginan sesuatu yang bukan hak milik kita. Yang harus yang baik-baik. Dari ujung rambut sampai ujung kepala, ujung rambut sampai ujung kaki, jalankan puasanya ilmu. Seperti kaki. Kaki ini tempat mencari ridhonya Allah Ta'ala. Berbuat baik sebanyak-banyaknya. Waktunya sholat, jalankan ke musola, ke masjid, ke tempat ibadah. Kaki ini waktunya belajar, mengaji apa aja, mengaji Al-Quran, mengkaji diri, mengkaji ilmu apa saja yang hubungannya dengan akhirat, jalankan, jangan ditahan. Ya kan? Kalau ditahan ya yang salah jasmani lagi. Ruhnya pengen jalan ditahan. Karena apa? Capek, males, tanggung. Seperti itu. Saya masih dihidupkan berarti saya diberi kesempatan untuk mencari ridhonya Allah. Cari sebanyak-banyaknya. Ingat, ini masih hidup, besok belum tentu. Jangan berpikir 10 tahun ke depan, 20 tahun, terlalu panjang. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Kalau panjang angan, sedikit akhirnya yang timbul apa? Yang timbul di dalam hati, menggebu-gebu ini apa? Keinginan untuk mengejar yang detik ini syukuri. Nyaman. Perguruan mengajarkan kenyamanan ibadah. Allah mempermudah, tidak mempersulit kita, supaya kita bisa pulang dengan husnul khotimah. Dari cahaya kembali ke cahaya. Sifatnya cahaya itu selalu baik. Nur Muhammad itu maunya baik. Nur Muhammad batin inginnya ibadah, selalu baik sama sesama manusia. Tapi kadang jasmani inilah yang menghalangi kita. Makanya pesan saya, perbaiki. Ayo mari sama-sama. Saya pun juga memperbaiki diri saya. Kita sama-sama. Saya pun juga muridnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berguru melalui junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan belajar lalu merasa alim, jangan belajar lalu ingin dihormati, tidak dihormati marah-marah. Yang punya ilmu Allah Ta'ala, nanti kembalinya pun kepada Allah Ta'ala. Kita yang sudah berilmu wajib untuk menyampaikan walaupun satu karena bukan milik kita, gitu loh. Paham ya? Makanya perguruan Romo Sepuh
mengizinkan kita untuk akhir zaman ini untuk turun gunung. Karena akhir zaman ini sudah luar biasa fitnahnya, ya. Nah, makanya keluarga terdekat kita, saudara yang dekat dengan kita, sedikit-sedikit kita arahkan. Tidak perlu harus menurut saya, jangan. Ya. Masalah hidayah kembalikan kepada Allah. Yang penting kita sudah menyampaikan. Selesai sudah kewajiban kita, itu nah. Jangan mengharap orang itu harus ikut, jangan. Yang penting sudah saya sampaikan, sudah saya amanah. Maksudnya kan seperti itu. Berarti kan kita tidak menggenggam ilmu dari Allah. Ilmu dari Allah ini keberkahan. Kalau kita tahan, Allah yang murka. Seperti air yang diturunkan Allah dari langit, kalau mengalir jangan dibendung. Yang lain tidak mendapat keberkahan. Seperti itu, paham ya? Nah, ilmu ini sebagai nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong nikmat kita ini dalam detik ini kita bisa bermakrifatullah. Kita paham, sudah. Dirasakan. Yang memakrifatkan kita ialah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan menggebu-gebu. Saya ingin bermakrifatullah, saya ingin cepet. Lah amalia kita nggak karu-karuan sih. Hati, pikiran, angan-angan, perbuatan kita jauh dari kata-kata kasih sayang, jauh daripada kebersihan, jauh daripada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari bawah dulu perbaiki dasarnya ini. Bagaimana kalau kalimat thayyibah saya ini tidak runtuh, ini bagaimana? Saya menyatakan Allah adalah satu-satunya Tuhan saya. Berarti kita harus bergantung sepenuhnya pada Allah. Makanya saya bilang, murid itu kalau diuji Allah dibawakan parang dengan hamba lainnya, dibawakan parang orang mengamuk kesetanan, jangan mundur walaupun sejengkal, walaupun selangkah jangan mundur. Dibawakan parang ini jangan mundur. Sifat tajam menunjukkan sifat kebesaran Allah. Kalau dipakai untuk yang tidak baik berarti namanya kegelapan. Kalau kita berani kita tatap, maksudnya kita percaya sama Allah yang melindungi meliputi kita, insya Allah Pak, banyak murid yang sudah diselamat untuk menyatakan ilmunya, maksudnya bukan untuk pamer-pameran, bukan untuk perguruan ini mengajarkan ilmu kebal, bukan ilmu tangguh jarnya orang Banjar, bukan. Tapi kepercayaan kita kepada Allah ini harus betul-betul kita nyatakan, apapun itu, paham ya? Jadi perbaiki semuanya, ibadah kita dari bawah perbaiki, dibersihkan segala yang tidak baik, itu tandanya kita membersihkan wadah kita. Istighfar, malam minta ampun sama Allah. Mau tidur itu minta ampun, banyak-banyak minta ampun. Ya Allah, astagfirullah. Karena belum tentu sampean besok dihidupkan lah. Ada yang bisa menjamin besok bangun lagi. Nah, makanya jangan panjang angan. Istighfar. Astagfirullah. Saya yang buruk ya Allah, saya yang banyak salah, saya minta maaf. Terus ingat kesalahan kita terus. Istighfar. Habis itu baca 3 nama suci, banyak sholawat. Kalau tidur harus dalam keadaan sholatul maka Allah akan menjaga kita insya Allah. Kalaupun tidak dibangunkan lagi, kalaupun Allah menjemput, berarti kita dalam keadaan husnul seperti itu. Banyak sudah kejadian tidur besok tidak bangun lagi. Thayyibah dilantunkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Keluarkan ini keluarkan berhala-berhala yang di dalam diri kita. Berhalanya apa? Saya tidak bisa hidup nanti kalau tidak ada harta. Bagaimana nanti kalau namanya jabatan saya? Bagaimana kalau harta kekayaan? Bagaimana itu hilangkan semua. Besok sekarang syukuri. Besok itu terserah Allah Ta'ala aja. Yang penting sekarang, detik ini,
ketika kita dibangunkan cari barokahnya Allah Ta'ala, maka malam akan diberi keberkahan untuk mendapatkan rasa dalam kita menjalankan sholatul dah. Makanya banyak orang susah merasakan sholatul dainnya karena setelah di pagi hari diberi kehidupan tidak bersyukur, tidak mencari rahmatnya Allah Ta'ala. Tahu-tahu malam ngejar ibadah sholatul dain, wah full kencang lean. tidak tidur, hanya mengejar sholatul dain. Sholawat, semua ibadah. Kadang-kadang yang salah kaprah ibadah mintanya masalahnya terselesaikan, keluhannya terselesaikan. Itu perlu kita perbaiki. Nyatakan semua lillahi ta'ala, semua karena Allah. Karena kita ibadah pun bisa menjalankan karena Allah. Bisa bergerak, bisa hidup, bisa seperti ini karena daya hidup dari Allah Subhanahu. Daya hidup. Mungkin sementara sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata, salah ucap, kurangnya adab dalam saya menyampaikan ilmu ini, ilmu Allah Ta'ala. Saya secara pribadi meminta maaf, meminta ampun, banyak-banyak ampun saya, karena saya ini banyak salah, banyak dosa kepada Bapak Ibu dan adik-adik. Saya minta ampun, minta ridhonya, agar saya bisa tenang nanti ketika berpulang ke rahmatullah. Sekian, terima kasih, mohon maaf, mohon ridho, mohon halalnya. Saya akhiri pelajaran hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan ilmu kepada kita. Allah memaafkan segala salah hilaf kita. Allah selalu memberikan hidayah, petunjuk jalan hidup yang benar, yang lurus di jalannya kepada kita semua. Semoga Allah memberikan husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslim.